Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam di mana saja Anda berada, para peserta kuliah Kalkulus 2 Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Kita lanjutkan kuliah kita. Kita sampai pada pembahasan aplikasi lebih lanjut penerapan integral ya, di dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini dalam buku ini di chapter 8 kita akan membahas bagaimana sebelum-sebelumnya di chapter 5, 6, dan 7 kita telah membahas integral untuk mencari, terutama di chapter 6, area, kemudian volume. Kemudian ketika kita punya kurva itu menggambarkan bisa dicari kerja serta average value ya. Nah, di sini kita akan kemudian mencoba menerapkan integral lebih lanjut lagi dari aspek geometric application of integration ya. Jadi dimulai dari panjang sebuah kurva, kemudian area dari sebuah surface ya, yang itu nanti akan mengantarkan kita pada penerapan lebih lanjut pada bidang-bidang fisika, keteknikan, engineering di kita, kemudian biologi, ada ekonomik dan statistiknya. Namun karena terbatasnya waktu, maka mungkin kita akan sedikit men-skip beberapa pembahasan yang kami anggap Anda sudah bisa melakukannya sendiri atau kemudian secara natural ketika Anda mengerjakan tugas berupa menerjemahkan contoh soal, itu tentu saja sudah include di sana pemahaman bagaimana step by step solusi daripada problem-problem yang disampaikan dalam contoh soal tersebut. Kemudian dalam berbagai macam aplikasi lebih lanjut lagi, kita akan bisa, misalkan di sini kita bisa menginvestigasi, kita bisa mencari center of gravity dari sebuah plat. Ini dipakai luas di dunia baik hidrodinamika, aerodinamika, dan lain sebagainya. Kemudian gaya-gaya yang bekerja atau kemudian terjadi pada sebuah water pressure di dam ya, di bendungan, kemudian adanya aliran di dalam darah manusia sampai ke jantung, kemudian adanya average time spent on hold ketika customer itu menelepon di cellular phone ya. Itu dari data-data yang ada, ketika kemudian kita ekstrak informasinya, dan salah satu aplikasi yang akan kita pakai adalah integral ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama dari dasar teori atau kemudian ide berpikir yang terlebih dahulu, yaitu adalah bagaimana menghitung panjang sebuah kurva ya. Panjang dari sebuah kurva, tentu saja ini karena kurva maka dia melengkung sesuai dengan kelengkungan kurva-kurva tersebut. Nah, ketika kita menetapkan suatu batas, misalkan di gambar ini, kita menetapkan batas A sampai dengan batas B dari kurva Y sama dengan Fx ini, maka kita kemudian menetapkan poin-poin, titik-titik pada kurva tersebut, yang kemudian antar poin itu kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, tentu saja persamaan garis lurus antara poin satu dengan yang berikutnya itu akan ya, dengan mudah kita ketahui ketika kita mengetahui koordinat daripada poin tersebut ya. Sehingga nanti kalau kita ketemu misalkan dua dimensi, bagian X ya, atau komponen ke arah X itu cari selisihnya ya, itu akan kemudian ketemu panjang komponen X. Kemudian komponen Y juga sama panjangnya, kemudian kita terapkan Pythagoras secara praktis, akan kemudian ketemu panjang daripada garis tersebut. Nah, ide ini yang kemudian nanti akan mendasari bagaimana cara mencari panjang kurva
ya, dengan metode tadi masih metode pemisahan segmentasi yang kemudian tiap-tiap segmen itu kita hubungkan dengan garis lurus, sehingga ketika segmennya semakin merapat, semakin kecil mendekati dengan 0, atau kemudian jumlah segmennya itu tak terhingga, maka itu akan sama dengan kurva itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan penjabaran dari rumus yang pertama, yaitu adalah sigma dari sebuah garis dari titik PI ya, dari titik PI menuju ke PI minus 1 ya. Jadi PI dikurangi dengan PI minus 1, suatu titik dikurangi pada titik sebelumnya. Itu kemudian sehingga ketika kita sajikan dalam sebuah rumus integral, kita langsung saja, ini ada penjelasannya. Dari pemahaman ini Anda kemudian bisa melihat bagaimana proses menghitung delta Y, kemudian dihitung delta X nya, dibuatkan Pythagoras, maka akan kemudian ketemu formula yang menunjukkan bagaimana sebuah panjang kurva itu bisa dihitung dengan proses integral. Kalau batasnya adalah A dan B, ini batasnya ditentukan kanan dan kiri, kiri dan kanan. Kemudian kita masukkan fungsi integrannya, maka itu adalah merupakan akar dari 1 plus fx aksen kuadrat. Nah, di mana fx aksen itu adalah turunan dari fungsi yang sedang kita cari. Atau kalau kemudian f aksen x atau fx aksen ini kita tuliskan dengan notasi Leibniz, maka dia menjadi dy per dx. Jadi ini kemudian masuk menggantikan ke sini. Jadi sama. Sehingga kalau misalnya kita disajikan contoh seperti yang ada di example 1 ini, di mana kita diminta mencari luas parabola di mana fungsinya adalah y kuadrat sama dengan 3x ya, maka otomatis y sama dengan x pangkat 3/2, di mana dy dx nya adalah ini. Kalau kita masukkan ke rumus itu, kita akan bisa memperoleh hasilnya adalah, ya tentu saja dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kuliah-kuliah sebelumnya, bagaimana menyelesaikan integral model seperti ini. Ingat, kita perlu kreativitas, kita kemudian mereview kembali pengetahuan dari chapter 6, 7 ya. Dimana ini kemudian nanti masuk ke substitusi intinya. Kita mengandaikan O itu sama dengan 1 plus 9/4x ya. Dimasuk-masukkan, akhirnya kemudian ketemu hasilnya adalah sekian. Dan kalau Anda masukkan ke komputer, itu adalah hasilnya 7,633705. Itu secara eksaknya. Dimana kalau kemudian kita menggunakan kalkulasi yang lain, garis lurus tadi itu ya, dari titik 1,1 sampai ke 4,8 sesuai dengan kurvanya tadi di sini. Ini adalah 1,1, ini adalah 4,8, ditarik garis lurus, itu panjangnya adalah 7,615. Dimana ini tentu saja lebih besar lintasan lengkung daripada kalau lurus. Nah ini kalau Anda mau menganalisis secara lebih dalam lagi terkait dengan pendekatan garis dan pendekatan lengkung. Berikutnya adalah ketika nanti ada fungsi yang continuous ya, misalnya seperti ini, equation x itu adalah sama dengan g y, di mana g aksen y itu adalah continuous, maka kita kemudian bisa memperoleh persamaan yang di sini. Jadi ini adalah representasi yang lainnya. Kalau kemudian ini terhadap dy ya, kalau tadi dx sekarang adalah dy ya, jadi tinggal orientasi sumbu yang mau dipakai atau dimensi yang dipakai, x atau y. Sehingga di sini kalau dari contoh soal yang 2 itu kita bisa menganalisis sebuah kurva dari sini ke sini. Itu kalau dibagi satu step ya, satu garis saja, maka dia mendapatkan 1,414.
Tapi kalau kemudian di segmentasi menjadi 4, dia akan menjadi 1,464. Kalau 32 jadi 1478, kalau 64 dia adalah 1479. Dimana kalau kita turunkan secara bukan segmen per segmen, tetapi secara integral keseluruhan, maka hasilnya ada di sini 1,478943. Jadi ini sudah dibagi menjadi 64 segmen, itu sudah amat sangat mendekati ya. Karena ini kalau dibulatkan pun juga diambil 3 angka di belakang koma, itu hasilnya juga adalah 1,479. Ya, jadi sudah mirip, tinggal nanti kita mau sampai ke telitian tingkat berapa. Demikian juga nanti Anda bisa terapkan konsep ini ke example 3 dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kemudian kalau kita memiliki fungsi-fungsi yang lain, maka kita tinggal mengaplikasikan sesuai dengan fungsi yang bersangkutan ya. Jadi nanti akan ada ini catatannya ada di kotak 5, kotak 6, kotak 7, kemudian kotak 8 dan kotak 9. Ini catatannya, sehingga kalau misalkan kita memiliki fungsi ya, kurvanya itu kemudian melibatkan ln x ya, sehingga ini adalah kurvanya y sama dengan x kuadrat dikurangi 1/8 ln x ya. Kemudian kita starting pointnya adalah dari 1,1 ya. Maka kita diminta untuk menjalankannya. Jadi di sini. Jadi ini adalah 1,1. Kemudian kita diminta untuk mencari panjangnya kurva tersebut. Ya. Maka kita akan kemudian bisa mendapatkan jawabannya ketika kita diminta misalkan sampai ke S yang ketiga, di mana X-nya adalah 3 ini. Maka kemudian dari 1,1 sampai dengan 3,F3 itu akan kemudian didapatkan 8,1373. Oke, demikian itu adalah kalau terkait dengan panjang kurva. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah penggunaan integral lebih lanjut untuk mencari surface of revolution. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja kita akan menggabungkan dari chapter 7, di mana kita sudah kaya terkait dengan operasi teknik-teknik menyelesaikan integral, maka kita kemudian gabungkan dengan konsep mencari surface dari sebuah revolusi. Revolusi itu diputar baik ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, maupun kalau lebih kompleks lagi adalah ke arah sumbu X, Y, dan Z ya, seperti itu. Sehingga kalau kita bisa melihat pada beberapa gambar di sini, kalau ada sebuah silinder, kemudian surface-nya mau dicari, kalau di istilahnya bahasa Jawa digelar, dibuka silindernya, maka dia menjadi seperti ini ya, sehingga kita bisa mencari luasnya adalah tentu saja panjang kali luas alas kali dengan tinggi. Demikian juga kalau dia adalah kerucut, kalau kemudian dibuka kerucutnya, maka dia akan menjadi luasan seperti yang di sini. Itu sehingga dari kenyataan seperti yang ada di atas, kita bisa mencari beberapa analogi ya. Jadi misalkan ini adalah sebuah kurva Y sama dengan Fx, kemudian diputar ke arah sumbu X, maka dia akan menghasilkan ya sebuah surface yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau kita hendak mencari analogi dengan yang lain, kita memiliki P.1 dan titik P1I-1 sebelumnya,
maka kita akan bisa menarik garis lurus. Nah, garis lurus itu kemudian diputar, itu akan kemudian jadi ini ada jaraknya. Kemudian ketika diputar, maka dia akan bisa menghasilkan luasan yang sesuai dengan jarak ini. Ya, sehingga dari situ kita bisa mengatur mulai dari P0 sampai dengan Pn itu nanti dijumlahkan tiap-tiap segmennya, dan itu akan menghasilkan rumus yang ada di 4. Kalau direpresentasikan menjadi f aksen x, kalau kemudian direpresentasikan dengan Leibniz, maka dia adalah dy dibagi dengan dx. Nah, yang di sini. Oke, ini rumus umumnya, sehingga kalau ada sebuah surface yang diputar ke arah sumbu sumbu y ya, sumbu y, maka ini akan bisa dicari batasnya, kemudian fungsinya, dan ya ini surface secara keseluruhan. Nah, contohnya adalah kalau nanti ini ada fungsi lain, ini adalah gy, kemudian diputar ke arah sumbu x, ya, maka dia akan menghasilkan rumus seperti yang di sini. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana penerapannya. Kalau dia diputar ke arah sumbu x seperti ini, kalau dia diputar ke arah sumbu y, dia akan menghasilkan rumus yang general seperti ini. Ya. Jadi 2pi dikalikan dengan y, di mana y itu adalah radius daripada ds-nya. Kalau yang ini dikalikan dengan dengan x ketika kemudian dia diputar ke arah sumbu y. Nah, nanti akan bisa Anda terapkan rumus yang sudah jadi seperti ini itu pada example 1 dan seterusnya. Jadi misalkan kita coba di example 1, Anda memiliki sebuah kurva dengan rumus equation dari kurva tersebut adalah 4 minus x kuadrat diakarkan. Kemudian batasnya adalah minus 1 sampai dengan 1, sehingga ini kalau Anda gambarkan ada di yang merah ini, mulai dari minus 1 sampai dengan 1, kemudian diputar, direvolusikan itu menjadi bentuk seperti ini, sehingga dia diputar ke arah sumbu x, ya. Sehingga kita akan bisa menggunakan rumus yang ada di sini, ya, atau rumus yang di atas sebelumnya. Nah, di situ kita akan bisa melihat rumus-rumus yang dipakai, misalkan ini, ya. Jadi ini menggunakan formula 7, ya. Jadi formula 7 adalah yang di sini, ya, atau ini, ya. Sehingga akan ada dy per dx. Nah, dy per dx, kemudian kita akan mencari ds-nya, ya. Akhirnya kemudian ketika kita terapkan, dia akan menjadi 8pi, ya, 8pi di sini. Nah, oleh karena itu, Anda kemudian juga bisa menerapkannya di example 2. Nah, kalau sekarang ini dimulai dari titik 0,0 sampai di sini. Maka dengan proses yang sama, Anda akan bisa mendapatkan hasil adalah 232 per 15pi. Oke. Demikian juga nanti kalau diputar berikutnya, sehingga Anda bisa menggunakan rumus yang satunya dengan example 3 ini, maka luas permukaan daripada benda yang kita putar itu yang berasal dari sebuah kurva akan bisa kita cari dengan hasilnya ini, ya. Ya, jadi ini sama mirip antara pendekatan dari rumus yang satu dengan rumus yang lainnya. Ya, ini pendekatan 1 dan pendekatan 2. Ya, akhirnya kemudian bisa mendapatkan hasil yang sama. Oke.
Demikian seterusnya. Nah, itu adalah merupakan ide dasarnya. Ketika ide dasar itu kemudian teman-teman terapkan di berbagai macam kasus yang identik, ya, maka ini analogi ini menjadi sesuatu yang penting. Kita akan masuk ke aplikasi-aplikasi berikutnya. Cuman karena ya keterbatasan waktu, maka saya akan lebih menekankan pada bagaimana cara berpikirnya. Adapun bagaimana operasi matematikanya itu mungkin tidak terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan di sini ini aplikasi pada fisik dan engineering, di mana kalau fisik itu kita ketika Anda sebuah benda yang berada di suatu fluida, maka dia akan mendapatkan pressure dan akan mendapatkan force. Ketika dia dicelup pada sebuah benda berupa hydro, air gitu, atau cairan apapun, maka dia akan mendapatkan, ketika benda itu diam, maka dia akan mendapatkan gaya. Nah, gaya itu disebut sebagai, karena hidro disebut sebagai hidrostatik. Kalau dia korespondensikan dengan pressure, maka dia menjadi hydrostatic pressure. Kalau ke force, maka jadi hydrostatic force. Di mana rumusnya adalah kalau force adalah ini, kemudian kalau pressure adalah ini. Ya, jadi pressure itu adalah force dibagi dengan luas permukaan, sedangkan force itu sendiri itu sama dengan M, itu adalah massa dikalikan dengan gravitasinya. Ya, massa kali gravitasi, yang itu sama dengan adalah rho G A dikalikan dengan D. Ya. Itu lagi-lagi kita selama kemudian bisa dihitung luas permukaannya, kita akan bisa menghitung berapa pressure-nya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau yang lain seperti moment sama center of mass, ya. Jadi momen itu akan bekerja sesuai dengan ketika kita bisa mencari gaya dikalikan dengan jarak. Nah, itu adalah momen. Sementara kemudian pusat daripada momen itu kalau pada sebuah benda, maka dia terletak pada center of mass-nya. Tapi nanti tergantung dari apakah benda itu sudah sudah stabil atau belum. Sehingga di sini kita mencari center of mass itu menjadi penting. Nah, itu juga dengan menggunakan logika integral. Demikian juga momen. Oke. Ini kalau teman-teman mesin saya kira sudah familiar dengan hal ini. Tapi kalau teman-teman industri mungkin perlu mencermati lebih lanjut. Tapi basicnya sama, berasal dari rumus fisika yang kita dapatkan di masa-masa SMA. Itu untuk fisik sama engineering. Berikutnya adalah nanti bisa dikembangkan. Intinya adalah kita bisa menghitung panjang kurva. Suatu saat kita kemudian memerlukan adanya surface. Suatu saat kita memerlukan adanya volume, yang dengan metode integral dari sebelum-sebelumnya kita sudah bisa mendapatkan sesuai dengan fenomena fisiknya. Kalau dikembangkan misalkan dari luas surface, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi volume, nah maka Anda bisa mengembangkan ke berbagai bidang. Misalkan ini kalau discovery project-nya adalah di complementary coffee cup, ya. Jadi cangkir kopi, ya, itu dengan berbagai macam produk desain dan development-nya, maka pada sebuah volume yang sama, ya, dimana itu representasinya cup itu kan silinder, maka bisa kita representasikan suatu area diputar gitu ya. Makanya kemudian ketika membandingkan, kita bisa membandingkan luasannya. Nah, ini luasan yang biru adalah A1, luasan yang orange itu adalah A2. Dimana kemudian kita bisa membandingkan antara dua desain ini. Kalau dilihat dari sisi luas areanya itu bisa dibikin sama. Sehingga dengan misalkan kalau sampai ke hitung-hitungan ekonomik, ya, karena ekonomi daripada suatu produk itu adalah berbanding lurus dengan rho
materialnya. Kalau di sini ada kopi, kemudian ada air dan susu sebagai pencampur dan seterusnya, itu kan jumlah raw materialnya itu sama. Tapi kemudian ketika dikemas dalam sebuah cangkir, maka dia juga harus dalam volume atau luasan yang sama. Maka volume atau luasan yang sama itu bisa di-create dengan berbagai macam bentuk. Salah satu contohnya adalah ini. Ini kemudian ada complementary. Ini bisa menjadi sebuah couple antara cangkir yang satu dengan yang lainnya. Bentuknya terlihat simple, elegan, tetapi mengandung filosofis matematika yang luar biasa. Begitu. Kemudian di ekonomi dan biologi, saya kira kalau Anda tertarik di sini, Anda bisa melihat bagaimana contoh-contoh yang disampaikan di sini. Ini adalah terkait dengan demand for a product. Jadi pada sebuah dolar itu nanti direpresentasikan pada gambar 3 di samping ini, yang itu adalah merupakan luas area daripada ini. Oke. Sehingga Anda bisa mencari bahwasanya luas area itu adalah integral dari 0 sampai 500. Kemudian fungsinya adalah ini. Nah, dijalankan fungsinya, dimasukkan batas-batasnya, akan ketemu hasilnya adalah 33.333,33 dolar. Demikian juga kalau di biologi adanya blood flow, selama logika terhadap kurva luas dan kemudian volume itu bisa kita peroleh, maka ya insya Allah kita akan lebih memudahkan. Jadi kemudian blood flow itu dirumuskan dengan silinder yang berjenjang, maka kemudian kita bisa mendapatkan asumsi yang terjadi di sana berdasarkan integral. Demikian juga nanti di cardiac output, dan terakhir sepertinya terakhir adalah probability. Ini probability juga akan menyinggung berbagai macam proses integral. Tapi ini karena ilmunya nanti Anda juga belajar statistika. Yang penting ketika kemudian nanti Anda punya sebuah kurva, kemudian diminta mencari panjangnya, Anda sudah bisa. Kemudian ketika mencari luasannya dengan batas tertentu, Anda juga sudah bisa. Ataupun ketika batasnya tidak ditentukan, maka dia adalah integral tak tentu. Itu juga sudah bisa. Mencari volume itu juga sudah bisa. Saya kira demikian teman-teman sekalian, kita akhiri. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada kuliah sinkron untuk kita berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.